Halo semuanya, selamat datang di video aku. Jadi, pada video ini aku akan membahas tentang besaran, satuan, dan dimensi. Sebelumnya, perkenalkan namaku Syafa Aprilia. Apa itu pengertian dari besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Dalam ilmu fisika, besaran adalah sifat-sifat fisika dari suatu materi atau sistem yang dapat diukur dan dihitung. Berdasarkan satuannya, besaran dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan. Yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Ada 3 syarat besaran. Yang pertama, memiliki satuan. Yang kedua, dapat diukur. Dan yang terakhir atau yang ketiga, dapat dinilai dengan angka. Nah teman-teman, besaran pokok itu terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama, nama besarannya panjang, lambang besarannya I, satuan SI-nya meter atau M, dimensinya L. Yang kedua, nama besarannya massa, lambang besarannya M, satuan SI-nya kilogram atau kg, dimensinya M besar. Yang ketiga, nama besarannya waktu, lambang besarannya T kecil, satuan SI-nya sekon atau S, dimensinya T besar. Yang keempat, nama besarannya kuat arus listrik, lambang besarannya I, satuannya ampere atau A, dimensinya I besar. Yang kelima, suhu mutlak, lambang besarannya T besar, satuan SI-nya Kelvin dan dimensinya Theta. Yang keenam, nama besarannya intensitas cahaya, lambang besarannya I, satuan SI-nya candela atau CD, dimensinya J besar. Dan yang terakhir, jumlah zat, lambang besarannya N, satuan SI-nya mol, dimensinya N besar. Yang selanjutnya, macam-macam alat ukur besaran pokok. Yang pertama, panjang, nama alat ukurnya mistar. Yang kedua, massa, nama alat ukurnya neraca. Yang ketiga, waktu, nama alat ukurnya stopwatch. Yang keempat, suhu, nama alat ukurnya termometer. Dan yang kelima, kuat arus, nama alat ukurnya amperemeter. Dan yang terakhir, intensitas cahaya, nama alat ukurnya luxmeter. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas besaran turunan. Beberapa contoh besaran turunan sebagai berikut. Yang pertama, besaran turunan tekanan. Besaran pokok yang diturunkan panjang, massa, waktu. Yang kedua, frekuensi. Besaran pokok yang diturunkan ada waktu. Yang ketiga, muatan listrik. Besaran pokok yang diturunkan ada waktu, kuat arus listrik. Yang keempat, potensial listrik. Besaran pokok yang diturunkan yaitu panjang, massa, waktu, dan kuat arus listrik. Dan yang terakhir, hambatan listrik. Besaran pokok yang diturunkan panjang, massa, waktu, dan kuat arus listrik. Selanjutnya, berdasarkan nilai dan arah, besaran dibagi menjadi 2. Yang pertama, besaran skalar, hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Contoh, semua besaran pokok, luas, volume, massa jenis, usaha, daya, dan jarak. Yang kedua, besaran vektor, memiliki nilai dan arah. Contoh, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan impuls. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang satuan. Satuan merupakan pembanding dalam pengukuran. Sistem satuan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama MKS, meter, kilogram, sekon. Yang kedua CGS, sentimeter,
gram, dan sekon. Yang ketiga, VPS, feet atau kaki, pound atau pound, dan sekon. Para ilmuwan menyepakati sebuah sistem satuan yang berlaku secara internasional. Sistem satuan ini dikenal dengan Satuan Internasional atau disingkat dengan SI. Sistem ini disepakati pada Konferensi Umum ke-11 tentang berat dan ukuran yang diadakan di Paris, Prancis pada tahun 1960. Nah, teman-teman, selanjutnya sistem SI dikembangkan pada sistem MKS, Satuan Internasional atau SI yang sudah ditetapkan oleh para ilmuwan memiliki ketentuan diantaranya sebagai berikut. 1. Mempunyai nilai tetap, tidak berubah karena apapun. 2. Mudah ditiru dan perbanyak. 3. Bersifat umum. 4. Mudah diubah atau dikonversi ke satuan lain. Kita akan membahas satuan-satuan internasional dan definisinya. Yang pertama, besarannya panjang, satuannya meter. Definisinya jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu. Yang kedua, massa, satuannya kilogram. Definisinya massa silinder campuran logam platinum iridium yang disimpan di lembaga internasional. Berat dan ukuran di server Prancis. Yang ketiga, waktu, satuannya sekon. Definisinya selang waktu terjadi getaran dari radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh atom cesium -133 dalam transisi antara dua tingkat energi dalam pada keadaan dasar. Besarannya suhu, satuannya Kelvin. Definisinya kali suhu termodinamika titik triple air, yaitu ketika air murni berada pada keseimbangan dengan es dan uap jenuhnya. Kelima, intensitas cahaya, satuannya candela. Definisinya intensitas sumber cahaya dengan frekuensi 5,4 dikali 10 pangkat 14 Hz memancarkan radiasi 1/83 watt per stadian. Yang keenam, jumlah zat, satuannya mol. Definisinya jumlah zat yang mengandung zat elementer atau atom molekul atau ion sebanyak atom yang terdapat pada 12 gram isotop karbon C12. Yang ketujuh, kuat arus listrik, satuannya ampere. Definisinya arus listrik yang apabila mengalir melalui dua kawat konduktor sejajar dan terpisah sejauh 1 meter akan menghasilkan gaya sebesar kali 10⁻⁷ N tiap meternya. Sistem SI mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan sistem lainnya. Salah satunya adalah sistem satuan internasional mudah dikonversi ke dalam sistem satuan lain yang sejenis karena menggunakan awalan yang menyatakan bilangan kelipatan 10. Selain dibedakan menjadi beberapa sistem satuan, dalam IPA dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, satuan baku, dan yang kedua, satuan tidak baku. Artian dari satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan atau disepakati sebagai satuan dalam pengukuran suatu besaran dan nilainya terdefinisi secara pasti. Sedangkan satuan tidak baku, satuan yang bersifat lokal, tidak diakui secara internasional dan pemakaiannya hanya pada wilayah tertentu. Teman-teman, berikut contoh-contoh satuan baku selain satuan internasional atau SI. Yang pertama, panjang, sentimeter, kilometer, kaki, mil, yard, dan inci. Yang kedua, massa, gram, ton, kuintal, pon, dan ons. Yang ketiga, waktu, menit, jam, hari, minggu, bulan,
tahun, windu, desawarsa, dan abad. Nah, selanjutnya untuk satuan tidak baku, contohnya sebagai berikut. Pertama, panjang, jangkal, depa, hasta, lengan, dan langkah. Yang kedua, luas, tumpak. Yang ketiga atau yang terakhir, volume, gantang, gelas, gayung. Teman-teman, satuan yang kita bahas sebelumnya dapat kita konversikan atau kita ubah dari satu sistem lain ke sistem satuan lain dengan menggunakan faktor konversi, yaitu bilangan penggali yang mengubah suatu satuan ke dalam satuan-satuan lain yang setara. Berikut ini contoh faktor-faktor konversi beberapa besaran. Yang pertama, ada faktor konversi panjang. Yang kedua, ada faktor konversi massa. Yang ketiga, ada faktor konversi luas. Dan yang terakhir, ada faktor konversi volume. Nah, teman-teman semuanya, yang terakhir kita akan membahas tentang dimensi. Dimensi ditulis dengan huruf kapital yang diberi kurung siku. Dimensi besaran pokok diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, ada panjang, lambang besarannya I besar, satuan SI-nya meter, dimensinya L besar. Yang kedua, massa, lambang besarannya M, satuan SI-nya kilogram, dimensinya M besar. Yang ketiga, waktu, lambang besarannya T, satuan SI-nya sekon, dimensinya T besar. Dan yang keempat, kuat arus listrik, lambang besarannya I, satuan SI ampere, dimensinya I besar. Dan yang kelima, suhu mutlak, lambang besarannya T besar, satuan SI-nya Kelvin, dimensinya theta. Dan yang keenam, intensitas cahaya, lambang besarannya L, satuan SI-nya candela, dimensinya J besar. Dan yang terakhir ada jumlah zat, lambang besarannya N, satuan SI-nya mol, dimensinya N besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi besaran turunan. Yang pertama, massa jenis, satuannya kg, M pangkat negatif 3, dimensinya M besar, L besar, pangkat negatif 3. Yang kedua, kecepatan, satuannya M titik S pangkat negatif 1, dimensinya L besar, T besar, pangkat negatif 1. Yang ketiga, percepatan, satuannya M S pangkat negatif 2, dimensinya L besar, T besar, pangkat negatif 2. Yang keempat, ada gaya, satuannya N sama dengan kg M S pangkat negatif 2, dimensinya M besar, L besar, T besar, pangkat negatif 2. Dan yang kelima, tekanan, satuannya PA sama dengan N M pangkat negatif 2 sama dengan kg M kecil pangkat negatif 1 dan S pangkat negatif 2, dimensinya M besar, L besar, pangkat negatif 1 dan T besar pangkat negatif 2. Keenam, ada usaha, satuannya J sama dengan N besar, M kecil sama dengan kg M pangkat 2 dan S pangkat negatif 2, dimensinya M besar, L besar, pangkat 2,
T besar pangkat negatif 2. Dan nomor 7, daya. Satuannya watt sama dengan J S pangkat negatif 1 sama dengan kg M pangkat 2 dan S pangkat negatif 3. Dimensinya M besar, L besar pangkat negatif pangkat 2, T besar pangkat negatif 3. Yang ke-8, momentum. Satuannya kg M S pangkat negatif 1. Dimensinya M, L besar, T besar pangkat negatif 1. Yang ke-9, impuls. Satuannya N, S sama dengan kg M, S pangkat negatif 1. Dimensinya M, L besar, T besar pangkat negatif 1. Yang ke-10 dan yang terakhir, momentum sudut. Satuannya kg M pangkat 2 S pangkat negatif 1. Dimensinya M besar, L besar pangkat 2, T besar pangkat negatif 1. Dengan menggunakan dimensi, kita dapat 1. Menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran. Yang kedua, menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antara besaran. Dan yang ketiga, menganalisis dimensi suatu konstantan besaran. Ketiganya akan kita bahas satu persatu sebagai berikut. Fungsi dimensi yang pertama untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran. Contoh, buktikan bahwa besaran usaha memiliki kesetaraan dengan energi kinetik. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa dimensi usaha adalah M besar L pangkat 2 T besar pangkat negatif 2. Selanjutnya, persamaan energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat. Angka setengah merupakan bilangan yang tak berdimensi, sehingga EK sama dengan mv kuadrat sama dengan massa dikali kecepatan kuadrat, satuannya kilogram meter, sekon pangkat negatif 1 dipangkatkan 2 sama juga dengan kilogram, meter pangkat 2, sekon pangkat negatif 2, maka dimensi energi kinetik adalah M besar, L besar, pangkat 2, T besar, pangkat negatif 2. Jadi, dapat kita lihat bahwa dimensi usaha sama dengan energi kinetik. Hal ini menunjukkan bahwa dua besaran tersebut setara. Dimensi yang kedua, menganalisis dimensi suatu konstantan besaran. Contoh, buktikanlah bahwa persamaan S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat adalah benar. Jawab, S sama dengan jarak, satuannya M, dimensinya L, V0 sama dengan kecepatan awal, satuannya meter, sekon pangkat negatif 1, dimensinya L, T pangkat negatif 1, T sama dengan waktu, satuannya S, dimensinya T, A sama dengan percepatan, satuannya meter, sekon pangkat negatif 2, dimensinya L, T pangkat negatif 2. Dimensi untuk persamaan S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat adalah L sama dengan LT pangkat negatif 1 dikali T ditambah LT pangkat negatif 2 dikali T pangkat 2. Semua T dapat kita coret sehingga L sama dengan L ditambah L
Karena dimensi pada ruas kiri sama dengan dimensi pada ruas kanan, maka persamaan S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat benar. Contoh yang ketiga, analisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran. Contoh, jika G merupakan konstanta dari persamaan gaya tarik-menarik antara dua benda bermassa M1 dan M2 yang terpisah sejauh R, pada persamaan F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, tentukan dimensi G. Jawab, F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, maka G sama dengan F R kuadrat per M1 M2. G sama dengan gaya dikali jarak kuadrat per massa dikali massa sama dengan MLT pangkat negatif 2 dikali L kuadrat per M dikali M sama dengan L pangkat 3 T pangkat negatif 2 per M sama dengan M pangkat negatif 1 L pangkat 3 T pangkat negatif 2. Jadi dimensi G adalah M pangkat negatif 1 L pangkat 3 T pangkat negatif 2. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.